Pernah kepikiran nggak sih, ada semacam arsitektur tak terlihat yang ngatur hidup kita sehari-hari? Dari taman kota yang sering kita datangin, sampai kurikulum sekolah anak-anak kita. Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng arsitektur tersembunyi ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi kedengarannya acak ya. Apa hubungannya taman sama aturan lalu lintas atau kualitas udara? Tapi, percaya deh, semua itu akarnya sama. Semuanya nyambung ke satu konsep, pilihan-pilihan dan prioritas yang dibuat oleh pemerintah atas nama kita semua. Dan jawabannya adalah kebijakan publik. Coba deh, bayangin ini tuh kayak sistem operasi atau OS buat masyarakat kita. Jadi dialah yang ngatur gimana sumber daya dibagi-bagi dan gimana kita sebagai masyarakat bareng-bareng nyelesain masalah. Oke, jadi apa sih sebenarnya kebijakan publik itu? Yuk, kita bedah bareng konsep fundamental ini. Kalau kita lihat dari asal katanya, ini menarik banget. Kata kebijakan atau policy itu kan akarnya dari bahasa Yunani, polis yang artinya kota atau negara. Ini nunjukin kalau dari zaman dulu banget, ide soal kebijakan itu ya emang soal gimana pemerintah ngatur kepentingan kita semua, kepentingan bersama. Nah, ini ada kutipan dari Thomas Arda yang penting banget. Coba perhatiin bagian atau tidak dilakukan, ini kuncinya. Jadi, saat pemerintah memilih buat nggak melakukan apa-apa soal suatu masalah, itu sendiri udah jadi sebuah pilihan kebijakan. Diamnya pemerintah itu adalah sebuah kebijakan. Kalau kata William N. Dunn, kebijakan itu bukan cuma satu keputusan tunggal tok. Bukan, tapi ini adalah serangkaian tindakan yang saling berkaitan. Jadi ada prosesnya, ada langkah-langkahnya, yang semuanya dirancang buat mencapai satu tujuan akhir. Dan terakhir, dari Howlett dan Rames, ini yang paling to the point. Kebijakan publik itu ya intinya dibuat buat mengatasi masalah publik. Masalah-masalah yang dampaknya kita rasain bareng-bareng sebagai satu komunitas. Oke, definisinya udah dapat. Sekarang gimana kalau kita bedah sebuah kebijakan? Kita lihat apa aja sih bahan-bahan atau komponen utama yang ngebentuk sebuah kebijakan? Jadi, pada dasarnya setiap kebijakan itu punya 5 elemen ini. Pertama, harus ada masalah publiknya dulu. Sesuatu yang butuh perhatian bareng. Kedua, aktor pemerintah yang turun tangan. Ketiga, harus ada tujuan yang jelas, mau dibawa kemana. Keempat, tindakan atau keputusan yang konkret. Dan terakhir, tentu aja, dampak bagi masyarakat. Gimana hasil akhirnya kita rasain? Terus, pertanyaannya, gimana caranya sebuah masalah yang ada di masyarakat bisa berubah jadi program pemerintah beneran? Nah, ternyata ada siklusnya, ada alur hidupnya. Ini dia perjalanannya. Mulai dari identifikasi masalah. Sadar dulu kalau ada yang nggak beres. Terus, penetapan agenda. Ini bagian penting di mana masalah itu dianggap cukup serius buat jadi prioritas pemerintah. Lanjut ke formulasi kebijakan. Disinilah solusinya dirancang. Setelah jadi, masuk ke implementasi, alias dijalankan di lapangan. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, evaluasi. Dicek lagi, ini kebijakan berhasil nggak sih? Efektif atau nggak? Biar lebih kebayang, yuk kita lihat beberapa contoh nyata seberapa luas sih jangkauan kebijakan publik ini. Kita mulai dari yang pertama, kebijakan lingkungan. Yang ini ngatur banyak banget hal loh, dari mulai kualitas udara yang kita hirup setiap hari, sampai gimana caranya negara kita mendorong penggunaan energi terbarukan. Semua itu diatur di sini. Lanjut, ada area yang krusial banget buat kita semua, kebijakan kesehatan. Nah, kebijakan ini yang nentuin gimana rumah sakit kita beroperasi, obat-obatan tersedia atau enggak, dan yang paling penting, gimana caranya kita semua bisa dapat akses ke layanan kesehatan yang bagus dan terjangkau. Dan yang ketiga, ada kebijakan sosial. Yang ini ngebentuk semacam kain dari masyarakat kita. Ini isinya program-program buat ngatasin masalah kayak kemiskinan, ngurangin kesenjangan sosial, dan intinya mastiin ada jaring pengaman sosial buat warga negara yang lagi butuh bantuan. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya praktek. Yuk, kita coba terapin kerangka kerja yang tadi ke sebuah studi kasus nyata. Kebijakan makan bergizi gratis. Gimana ya cara membaca kebijakan ini pakai kacamata yang baru kita pelajari? Langkah pertama, kita identifikasi masalahnya. Sebenarnya apa sih masalah publik yang mau dipecahin? Ternyata ini bukan cuma satu masalah, kebijakan ini nyerang beberapa hal sekaligus. Ada gizi buruk, ada angka stunting yang tinggi, yang ujung-ujungnya ngaruh ke prestasi belajar anak di sekolah. Jadi ini kayak di persimpangan antara masalah kesehatan dan pendidikan. Terus, siapa aja pemainnya? Siapa aktor-aktornya? Jelas ada pemerintah pusat yang bikin aturannya.
Tapi di lapangan yang ngejalanin itu banyak banget. Ada sekolah yang nyiapin dan ngasih makanannya, ada pemasok makanan lokal yang nyediain bahannya, sampai ke komunitas dan orang tua murid yang ikut ngawasin. Ini kerja keroyokan. Dan tujuannya apa? Nah, ini juga menarik, tujuannya itu berlapis. Jangka pendeknya jelas, buat ningkatin gizi harian para siswa. Tapi jangka panjangnya lebih besar lagi. Harapannya bisa ningkatin hasil belajar mereka dan secara nasional nurunin angka stunting. Kebijakan yang bagus emang seringnya punya target berlapis kayak gini. Oke, setelah kita bahas panjang lebar, mungkin ada yang nanya, terus kenapa semua ini penting buat saya? Kenapa saya harus peduli? Jawabannya simpel, karena kebijakan publik itu ibaratnya skenario yang ngatur jalan cerita masyarakat kita. Kalau kita ngerti cara kerjanya, kita jadi bisa baca skenario itu. Kita nggak lagi jadi penonton pasif. Kita jadi warga negara yang paham kenapa sebuah aturan dibuat, dan siapa tahu, kita bahkan bisa ikut bantu nulis adegan berikutnya. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah tahu kerangka kerjanya, coba deh lihat sekeliling Anda, di komunitas Anda sendiri. Kira-kira masalah publik apa yang Anda lihat yang mungkin sebenarnya lagi nunggu dibuatkan kebijakannya?